Mas Firman dan IDX sudah mengundang saya lagi. Semoga teman-teman nggak bosan ketemu sama saya. Ya, moga-moga ya tetap nggak enak lah lihat muka saya ya. Siapa tahu nih kita bisa saling sharing di sini gitu. Enggak, Nanti saya kasih point of view dari saya, atau teman-teman mau nanya apapun yang berhubungan dengan indeks atau berhubungan dengan pasar, silahkan langsung ditanyakan gitu. enggak sebenarnya justru malah sobat IDX dan sobat investor Mira Asset Sekuritas Indonesia tuh nungguin banget kehadiran Mas Kunto nih, gitu kan ya. Karena apa namanya, dengar-dengar gitu penjelasan Mas Kunto ini apa namanya, mudah untuk dicerna gitu kan ya. Terus apa namanya, sehingga teman-teman juga punya dibantu nih gitu ya sama Iya. view-nya oleh Mas Kunto. Oke, Mas Kunto, mungkin Oke. sebelum kita mulai, saya ingin coba sedikit mereview, walaupun misalkan mungkin teman-teman juga sudah mendengar ya di market review kemarin. Tapi di sini mungkin ada beberapa dari teman-teman kita yang belum mendengar update market yang terjadi di minggu lalu, Mas Kunto. Nah, saya izin untuk menyampaikan mengenai IHSG ya di akhir Ya. pekan lalu, gitu kan ya, di seminggu yang lalu gitu ya, menunjukkan ditutup positif ya atau menguat sebesar 0,33% ya. Week on week-nya ke posisi 6.661,88 dari penutupan pekan sebelumnya itu di level 6.639,73. Terus informasi yang kedua, RNTH kita ya, nilai rata-rata nilai transaksi harian sepanjang pekan lalu turun dibandingkan pekan sebelumnya, yaitu di 7,70 triliun rupiah ya, dari sebelumnya adalah 8,34 triliun rupiah. 8,34 triliun rupiah. Dengan demikian, rata-rata nilai transaksi harian kita itu di 10,35 triliun rupiah. Nah, yang menarik itu investor asing mencatatkan net buy-nya sebesar 191,55 miliar. Secara kumulatif, investor asing membukukan net buy senilai 16,21 triliun sejak awal tahun. Nah, mungkin boleh Mas Kunto mau membahas apa namanya, kabar pasar di minggu kemarin, ataupun misalkan view untuk ke depan bagaimana gitu ya. Terus kira-kira ada isu apa nih ya, dengar-dengar sekarang lagi apa, bulan-bulannya penyampaian laporan keuangan ya di TW2 Ya. ya. Nah, terus ada Tuh. informasi apa lagi nih kira-kira Mas Kunto, nanti kita kupas bareng-bareng Mas Kunto. Silakan Mas Kunto, mungkin mau menangkapi dulu dari statement apa, informasi, bukan statement, informasi yang tadi saya sampaikan. Silakan Mas Kunto. Jadi memang Mas Firman, secara kalau kita lihat pergerakan saham dan volume transaksi itu memang masih cenderung sepi sekali. Pertama, sentimen yang masih masih ada di ketakutan-ketakutan dari investor itu, terutama terkait masih kenaikan akan suku bunga dan inflasi ya sebenarnya. Itu yang masih menjadi momok yang menakutkan buat investor untuk terjun lagi ke equity market sebenarnya, Mas. Nah, tetapi ini data yang kemarin baru rilis, yang dirilis oleh BPS tentang inflation rate, itu luar biasa Indonesia. Luar biasa sih. Jadi inflation rate kita itu kemarin, saya sambil buka data ya, biar nggak cuma ngomong doang. Jadi memang kita kalau cerita yang kayak gini lebih enak pakai data sih. Berdasarkan Jadi data supaya nggak ngawang-ngawang gitu. Nah, ini saya lihat beberapa indikator ekonomi yang kemarin baru rilis. Jadi yang pertama, ini kan ketakutannya terhadap inflasi dan apa namanya, market crash atau apapun itulah yang buat investor kita sedikit agak pergi dulu dari equity. Cuman di sini saya cek itu inflation rate kita itu luar biasa ini turunnya. Di bulan lalu itu masih 4, sekarang 3,52 Mas. Dan ini sudah hampir kayak udah menuju ke sekitar tahun 2022. Jadi inflation rate-nya sudah hampir turun pada ketika sebelum terjadinya perang. Gitu, perang Rusia kemarin. Jadi berarti salah satu stimulus yang diberikan oleh pemerintah itu sebenarnya kalau kita lihat itu cukup berhasil menekan
laju kenaikan harga atau laju inflasi, dan ini cenderung ya sangat bagus buat perekonomian kita, Mas. Karena tadi ya ini sekarang inflasi kita oke nih, nggak ada masalah, dan mungkin harapannya targetnya itu akan dijaga di level 2% lagi. Nah, jadi teman-teman nih, musuhnya dari pasar modal atau misalnya counter attack-nya pasar modal itu kan sebenarnya suku bunga. Nah, cuman kalau saya lihat dari inflation rate yang sudah mulai terjaga, ini harusnya suku bunga udah nggak akan mungkin naik lagi, gitu. Dan kemungkinan di bulan Juli itu akan ada mulai kenaikan lagi di indeks harga saham gabungan kita, gitu. Jadi ya tadi suku bunga udah nggak naik, otomatis investor akan lari lagi ke aset-aset yang sifatnya memiliki return tinggi dan resikonya tinggi tadi. Contohnya yang pasalnya equity market gitu, Mas. Dan ya ini sangat-sangat bagus sih buat kita. Dan tadi dari data yang disampaikan oleh Mas Firman ya, masalah asingnya itu malah net buy. Jadi memang itu yang biasa dilakukan oleh investor asing ya, dia masuk di saat market sepi, gitu, Mas. Itu memang kelakuannya seperti itu. Dan kalau kita nggak ikutan, maksudnya kita nggak jeli ngeliat ya, nanti ketika harganya naik kita baru beli dan ya akhirnya kita belinya di pucuk-pucuk lagi gitu. Kehilangan momen. Justru iya, makanya justru sebenarnya kalau misalnya lihat marketnya lagi kayak gini sepi, ya mulai kita cicil-cicil lah perusahaan-perusahaan yang mungkin waktu Q1-nya dia mendapatkan laba yang bagus ya, performa kinerja perusahaannya bagus. Nah itu kita bisa ikutan beli di situ. Dan setiap sore kan kita bisa cek tuh investor asing banyaknya beli di sektor apa, di saham apa kan. Nah itu mungkin kita bisa lihat juga, oh kita cicil-cicil juga di situ. Kenapa? Nanti ketika mereka mulai pestanya, dalam artian pesta mulai itu market mulai diangkat lagi, ISG mulai dibuka atas lagi, itu udah nggak ketinggalan barang gitu. Gitu. Jadi ya menurut saya sih biasanya mungkin klimaks kenaikannya akan nanti di sekitaran dekat-dekat pilpres atau habis pilpres sih kemungkinan. Jadi mereka ini kan investor asing itu kan masuk uang juga nggak sejuta 2 juta gitu, Mas. Mereka kan masuk mungkin triliunan lah, dan mereka kan nggak mungkin dalam sekali waktu dia beli gitu. Dia kayak ular aja, kayak ular kalau makan kan dia pelan-pelan, makan pelan-pelan sampai begitu penuh dia baru bergerak nanti. Nah makanya teman-teman investor nih ngelihat tadi data yang dikasih Mas Firman ya, jangan sampai kehilangan momentum gitu ya. Kita ikut makan pelan-pelan aja gitu, kita ikut makan pelan-pelan aja. Dan dari data yang dirilis oleh pemerintah kemarin, kita lihat negara kita nggak ada masalah sebenarnya, nggak ada masalah. Walaupun sebenarnya kita masih menunggu lagi itu FOMC dari US, meeting the Fed, dia keputusannya akan naikin suku bunga atau hold rate. Seandainya kalau kita lihat data, kita juga mesti cek nih, kan inflasi Indonesia bagus, kita cek inflasi sih US-nya, inflation rate-nya. Nah, inflasi US juga mulai bagus nih, di Juli 2022 kemarin itu masih 9. Sekarang di bulan April udah mulai 4. Nah, berarti kan terjadi tren penurunan inflasi. Kalau menurut saya, ketika ada tren penurunan inflasi seperti ini, harusnya mereka udah tidak akan hawkish lagi. Mereka cenderung lebih ke hold rate suku bunganya. Dan ketika suku bunga US itu, suku bunga US itu lebih kalem ya, nggak tinggi, investor asing itu mulai akan kembali lagi menginvestasikan uangnya di emerging market gitu. Dan salah satu yang diincar oleh mereka ya Indonesia gitu. Makanya mereka mungkin udah curi start ya. Mereka udah tahu, oh ini kebijakannya Amerika akan hold rate, mereka mulai itu beli pelan-pelan segala macam investor asing. Seperti itu. Mas. Jadi kalau saya lihat sih sampai ke bulan depan itu mungkin arahnya masih cukup bagus buat indeks ya, walaupun memang dia nggak akan langsung rally tinggi, cenderung masih akan konsolidasi. Dia akan kumpulin dulu tenaga di situ. Dengan range pergerakannya di area 6.500 sampai di, nggak salah saya tarik sih kemarin sampai 6.560-an sampai ke 6.900, rangingnya di situ. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat ya ini masih arahnya konsolidasi. Gitu.
Cuman kalau kita lihat dari beberapa indikator teknikalnya, ini sudah mulai ada volume besar yang masuk gitu, volume besar yang masuk. Ya mungkin ini ya tadi si smart money-nya ini mulai cicil-cicil beli gitu. Jadi nah, Mas menurut Kunto, saya teman-teman, ya gimana? ya, Mas Kunto, kalau kita lihat nih Mas Kunto dari data inflasi di 4 bulan terakhir aja gitu ya. Di Maret 2023 itu data inflasi kita di 4,97, terus April 2023 di 4,33, terus Mei-nya di 4%, Juninya di 33,52% gitu ya. Nah ini menandakan kan apa namanya, kita positif, pertumbuhan ekonomi kita positif ya, Mas Kunto ya. Nah sebenarnya memang kalau misalkan kita ngeliat inflasi, kalau tadi kata apa namanya Mas Kunto, salah satu faktor yang mungkin harus kita menjadi perhatian itu adalah dari suku bunga. Suku bunga itu adalah salah satu kenaikan suku bunga itu adalah salah satu cara suatu pemerintah atau suatu negara untuk menekan laju inflasi. Nah, sedangkan inflasi kita dari 4 bulan terakhir ini apa namanya menunjukkan Sudah positif gitu kan ya. Nah, harusnya memang apa namanya teman-teman gitu ya. Teman-teman investor ini ya memang sudah dimulai dari sejak awal tahun mungkin gitu ya, karena inflasi itu menunjukkan positif gitu kan ya. Nah, betul. Mas Kunto, kira-kira gitu ya, kenapa sih teman-teman masih ragu gitu kan, padahal memang kondisi kita seperti apa, tingkat inflasi kita masih kayak apa menunjukkan positif gitu kan ya. Selain itu juga kira-kira apakah teman-teman masih melihat-lihat nih gitu kan ya, sektor-sektor mana saja sih yang kira-kira apa namanya yang lagi yang bisa memberikan keuntungan buat mereka gitu, Mas Kunto. Silakan Mas Kunto. Oke. Nah yang pertama, balik lagi ini kita masih di fase recovery dari COVID. Dan sektor-sektor yang kemarin pada saat COVID itu terdampak sangat besar, itu sekarang mulai bangkit sebenarnya Mas. Dan ini saya lihat yang paling leadernya itu yaitu sektor transportasi dan logistik. Transportasi dan logistik itu dari awal tahun sampai sekarang trennya masih sangat-sangat bullish kuat lah. Ya kenapa? Karena ya masih ini pasar merespon bahwa ya di 2023 itu 2022 kan sebenarnya COVID udah mulai nggak ada, udah mulai dihilangin lah. Itu kan 2023 benar-benar dicabut kan oleh Pak Presiden ya. Nah ini orang-orang yang yang kemarin nahan-nahan mau pergi itu mulai itu mereka mulai pergi lagi, mereka gunakan lagi sektor-sektor transportasi itu. Nah makanya ini masih kita lihat trennya masih sangat-sangat positif gitu. Itu untuk sektor transportasi. Yang kedua yang saya perhatikan sebenarnya balik lagi ke sektor properti, Mas. Ini properti ini buat teman-teman itu menurut saya masih sangat cukup bagus ya. Karena apa? Ini dari 2022 sampai 2023 bulan April itu dia masih ada di bottom sebenarnya. Masih ada di bottom. Dan gini biasanya kalau sektor-sektor properti itu ini kan sudah benar-benar paling kedampak ya COVID, orang-orang jual properti, mereka divestasi aset segala macam. Nah sekarang terutama ini orang-orang tuh mulai ngelihat kemarin 2022, 2021, 2022 bisnis mereka udah mulai running lagi pelan-pelan, running bertahap lagi. Apalagi kita lihat di 2022 itu kan tahunnya energi, tahunnya batu bara. Nah itu banyak banyak pemain batu bara yang mendapatkan gain yang sangat besar di situ. Dan kalau kita tahu ya pemain batu bara di Indonesia itu nggak hanya berupa PT, banyak juga dari perseorangan yang sebenarnya bermain di situ. Nah sekarang kalau kita lihat mereka sudah mulai mendapatkan hasilnya kan, udah cuan tuh. Dan baik lagi karakter orang-orang kita tuh paling senang beli tanah, beli rumah segala macam. Nah ini makanya kalau kita lihat dari sentimen itu, ini orang-orang sudah mulai lagi masuk ke sektor properti sebenarnya. Kenapa? Karena mereka melihat harga rumah udah di bawah, harga tanah lagi di bawah, dan mereka baru dapat untung dari kemarin contoh pedagang pemain batu bara segala macam.
mereka investasikan lagi tuh uangnya di properti tadi, gitu. Nah, makanya ini saya lihat sektor properti ini masih cukup oke buat di hold agak panjang ya. Karena apa? Ini sektornya belum diapresiasi pasar, gitu. Tapi kalau kita lihat dari gelagatnya, ini ada peluang pasar akan mengapresiasi si sektor ini, gitu. Makanya mumpung masih di bawah, ini teman-teman bisa ikutan nih sektor properti dan sektor pendukungnya ya. Contoh ya semen, lalu ada baja. Nah itu mungkin teman-teman bisa perhatiin tuh di situ. Karena apa? Ya kita cari sektor-sektor yang masih belum diapresiasi pasar, kita masuk bertahap, udah deh kita bisa ikutan dapat cuannya itu lebih oke gitu. Oke. Nah, Mas Kunto, mengenai sektor properti ini kenapa baik gitu ya untuk kita perhatikan gitu ya? Karena mungkin pertanyaannya adalah apakah ini karena inflasi gitu kan ya? Tapi kalau misalnya berbicara dengan properti, pasti ada sektor lain ya yang mendukung positifnya dari harga saham-saham properti, yaitu apa? Yaitu sektor perbankan gitu kan, sektor finance yang khususnya di perbankan gitu kan ya. Tuh. Nah, ini juga akan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Ita Ramadhani ya 10 ya. Efek inflasi apakah akan mempengaruhi perbankan ya dan properti. Terus dia juga nanyain kalau saham sektor konsumernya gimana nih Mas Kunto? Jadi jawab mungkin properti tadi sudah dibahas, perbankan dan sekarang nanti mungkin setelah perbankannya ada kaitannya sama properti, terus nanti mungkin kita bahas konsumer Mas Kunto. Kalau sektor nih, saya mulai dari sektor perbankan ya. Jadi kan sektor perbankan itu bisa dibilang ya lokomotifnya IHSG juga. Sektor yang paling dijaga oleh pasar, oleh pelaku pasar itu sektor perbankan. Nah, sekarang akan kita lihat. Nah, ini sektor perbankan. Ini kalau kita lihat sih kemarin kalau kita bicara bank-bank besar ya memang itu tidak perlu dipertanyakan lagi lah ya. Bank-bank besar itu udah teruji, mau dikasih inflasi, mau dikasih krisis dari 98, 2008, 2013, bahkan 2020 mereka trennya selalu naik gitu, strong gitu. Makanya menurut saya sektor perbankan ini masih cukup oke ya, masih cukup sangat-sangat bagus. Tapi memang sektor perbankan itu cocoknya buat kalau kita bicara portofolio nih, kan karena investor kan kita punya portofolio segala macam. Sektor perbankan itu cocoknya jadi defender sebenarnya Mas. Cocoknya jadi defender. Kenapa? Ya tadi sektor perbankan itu sektor yang paling teruji dalam kondisi segala macam apapun dia akan lebih tahan gitu. Dan memang bank-banknya bank-bank besar ya, bank-bank besar gitu. Kalau bank-bank yang kita bicara bank-bank digital ya ini mungkin baru saya lihat beberapa hari ini aja baru mereka malah pada naik gitu. Baru pada naik dan bank digital sih menurut saya pribadi itu masih sangat-sangat belum bisa teruji secara belum teruji secara kuat dia bisa bener-bener naik untuk masa depan apa enggak itu kita masih menurut saya itu masih sebuah pertanyaan besar apakah itu benar akan berkembang menjadi besar atau enggak gitu. Cuman kalau kita bicara bank besar ya itu udah teruji bagus lah gitu. Dan sektor finansial ya terbukti memang paling tahan banting. Dan apalagi ini kalau kita lihat bank-bank yang memiliki penyaluran kredit konsumtif sekarang kalau saya lihat. Nah, jadi misalnya ada perbankan yang punya kayak pembiayaan segala macam. Itu bagus untuk diperhatiin. Kenapa ya? Masyarakat udah baik lagi nih konsumsinya. Perilaku konsumtifnya udah mulai kembali. Dengan perilaku konsumtif mereka udah mulai nyicil mobil lagi, udah mulai tadi menyicil rumah lagi, udah beli apa segala macam. Karena mereka udah mulai yakin ekonomi mulai jalan, mulai tuh mereka beli menggunakan si jasa-jasa pembiayaan tadi. Gitu. Makanya kalau kita lihat ya sektor finansial non bank seperti kalau kita lihat kita sebut emitennya ya BFI Finance, lalu ada Clipon Finance, itu udah mulai naik lagi harganya, udah mulai diapresiasi market. Kenapa ya tadi? Karakter orang udah mulai kembali ke karakter aslinya orang Indonesia yaitu konsumtif, gitu kan? Ya ini apa ya? Ya memang kenyataannya seperti itu, maksudnya karakter orang itu kan konsumtif gitu, pengen belanja inilah, pengen belanja itu, pengen belanja inilah gitu kan. Nah
Nah, itulah yang diapresiasi oleh market. Makanya kalau kita lihat sektor finansial, non-bank, pembiayaan, itu rata-rata harga sahamnya sudah mulai naik tinggi. Gitu. Dan nanti kalau kita lihat sektor propertinya jalan, ya bank yang memiliki fokus di pembiayaan kredit perumahan, itu mungkin akan ikutan naik juga gitu. Dan ini saya lupa nih Mas, saya mau nyebutin ini semuanya disclaimer on ya teman-teman ya. Jadi bukan ngajak beli atau ngajak jual ya. Ini saya hanya kasih pemaparan menurut pandangan saya nih. Nah nanti teman-teman mungkin lebih bagus research lagi lebih dalam. Kalau cocok dengan sektor yang kita bahas silahkan ikutan. Kalau nggak cocok monggo gitu, nggak apa-apa. Kita nggak ada maksa ya Mas ya. Oke. Di sini. Ya, mungkin kata lain seperti ini Mas Kunto. Ini kan pembahasan, diskusi gitu kan ya, berdasarkan analisa yang Mas Kunto lakukan, mungkin dengan tim gitu kan ya. Segala keputusan mengenai investasi kita kembalikan lagi nih sama teman-teman gitu ya. Apakah memang sejalan dengan apa yang di view atau di review oleh Mas Kunto gitu dan tim, ataukah memang perlu teman-teman melakukan riset lagi gitu ya, analisa lagi gitu ya. Semuanya kita kembalikan lagi kepada teman-teman untuk segala keputusan investasi, mau jual ataupun mau beli gitu ya, itu kita kembalikan kepada teman-teman gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu ya Mas Kunto ya. Iya Mas, jangan terpatok dengan obrolan kita ini langsung, wah saya all in nih semua seperti itu ya, janganlah. Kita harus research lagi, lakukan research mandiri supaya kita invest kan dengan uang beneran ya. Dan uang kita gitu, ada baiknya dipelajari lagi, kalau cocok ya silakan gitu. Nah, mengenai dengan meningkatnya daya beli masyarakat nih Mas Kunto gitu kan ya, ini kaitannya sama pertanyaan dari Ita apa ya tadi ya, dari Ita Ramadhaniu 10 ya. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat gitu kan ya, terus ekonomi kembali pulih, sektor-sektor lain juga step by step melakukan recovery gitu ya. Nah ini kaitannya sama konsumer ada nggak sih Mas? Kalau consumer sih sebenarnya ya, kalau saya lihat sih memang untuk dia sektornya sifatnya defensif ya. Jadi ketika krisis apa segala macam itu dia akan menjadi sektor yang paling dipilih oleh orang-orang. Gitu. Kenapa? Ya, tadi mau krisis, mau bencana alam, mau apa segala macam itu pasti orang-orang butuh makan. Nah makanya biasanya ini kan masih ada ketakutan akan resesi, lalu akan inflasi tinggi segala macam. Ya mungkin sektor-sektor di konsumsi ya itu masih bisa diperhatiin juga gitu. Karena tadi ketakutan itu yang akan membuat si sektor konsumsi ini naik ya, karena sifatnya memang adalah sektor-sektor defensif gitu. Cuman kalau saya pribadi sih ini saya sendiri ya, ini saya pribadi sendiri kalau saya lihat sektor konsumsi itu masih ya harganya masih cenderung sebenarnya nge-flat gitu-gitu aja sih Mas. Nge-flat gitu-gitu aja, dia nggak bisa kasih upside yang gede gitu. Perusahaan yang kayak Indofood, lalu kita lihat CBP segala macam ya. Secara range-nya kalau kita tarik nih ya, nanti teman-teman bisa tarik datanya itu 5 tahun, kita simpan 5 tahun itu range-nya ya segitu-gitu aja gitu. Dia hanya naik, turun. Gitu. Beda sama kita lihat sektor kayak perbankan. Kita tarik BCA 5 tahun naiknya berapa persen gitu. Tapi kalau sektor konsumsi, apalagi yang gede-gede, ICBP, INDF, MYOR, itu kalau kita tarik di 5 tahunan, ya range-nya segitu-gitu aja. Makanya ini saya pribadi sih kurang begitu senang sih, gitu. Tapi menurut point of view saya ya tadi sektor defensif, sektor konsumsi atau sektor defensif itu mungkin akan rame kalau terjadi ketakutan masyarakat terhadap kondisi ekonomi gitu. Baru mereka akan diapresiasi oleh market gitu. Tapi seiring ketakutan itu mulai menghilang, sektor ini akan kembali ditinggalin gitu. Makanya secara pergerakan harganya ya dia hanya range gitu aja gitu Mas. Dia rangingnya ya naik terus turun,
lagi, naik, turun lagi. Nggak secakep kalau kita lihat pergerakan harga BCA, BRI itu mau berapa bertahun-tahun kita simpan, range-nya naik terus gitu. Jadi memang agak tricky juga sektor konsumsi ini. Pertama ya tadi, kedua ya kita mesti lihat juga si pendukungnya, sektor pendukung yang bahan bakunya seperti apa, harga bahan bakunya. Kalau misalnya kita kita mau beli Indofood atau ICBP, Indomie, kita lihat dia bahan bakunya apa, gandum. Oh gandum, kita mesti cek juga nih harga gandumnya kayak gimana. Jadi banyak faktor yang mesti kita perhatikan kalau sektor konsumsi gitu. Lalu secara valuasi memang rata-rata sektor konsumsi nggak ada yang murah. Secara valuasi perusahaan nggak ada yang sifatnya under value. Rata-rata emang kalau kita bicara book value-nya rata-rata di atas 1. Bahkan Unilever itu 30. Gitu. That's why kenapa Unilever harganya turun terus ya. Secara valuasi udah mahal banget gitu. Makanya tadi kalau konsumsi itu valuasinya rata-rata mahal. Yang kedua, secara range untuk investasi dia rangingnya hanya berkisar di sekitaran itu aja. Mungkin hanya trading investasi jangka pendek, jangka menengah. Baru cakep tuh sektor konsumsi. Seperti itu, Mas. Oke. Semoga ini bisa ngebantu ya. Pasti dong. Mas Kunto, ini ada pertanyaan juga dari Putri Isnari Paramita ya. Terkait ini kan tahun 2023 ya, tahun depan memang kita tahunnya pemilu gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Putri Isnari Paramita, itu menanyakan mengenai di sektor kertas nih Mas. Saham di sektor kertas, apakah akan ikut terpengaruh gitu ya dari adanya tahun politik ini Mas? Oke, kalau kertas kan dia kalau nggak salah dia masuknya basic industri. Nah. Sebenarnya sih kalau ngelihat dari sentimen pemilu ke kertas ya sebenarnya nggak terlalu gimana banget sih Mas sebenarnya, karena kan itu sifatnya ya hanya sementara untuk kertas ini. Cuman yang saya perhatiin dari perusahaan kertas, baik Tekim, kan perusahaan kertas yang gede kan ada Tekim sama INKP kan ya, itu 2 perusahaan gede. Itu memang kalau saya lihat, ini saya lihatnya bukan dari sentimen sebenarnya. Mungkin dari sentimen pemilu itu nggak terlalu berimbas bagus, tapi kalau saya lihat itu dari valuasinya Mas, dari harga valuasinya INKP dan Tekim. Kalau misalnya entry, maksudnya mau cicil-cicil sekarang nih, mau coba investasi sekarang, itu cukup menarik dari sudut pandang valuasi perusahaan. Gitu. Dari sudut pandang valuasi perusahaan itu masih murah. Jadi Tekim itu masih di bawah 1, BV-nya 0,6, dan INKP itu 0,5 gitu. Jadi ini buat teman-teman yang pengen ngejar upside yang cukup lumayan, menurut saya cukup oke si sektor INKP dan Tekim ini. Walaupun sebenarnya dari pemilu sih nggak terlalu punya efek apa-apa ya, nggak terlalu punya efek apa-apa sebenarnya. Apalagi Tekim itu kalau nggak salah dia banyaknya malah ekspor, sebenarnya. Jadi ya kita mesti cek juga itu harga kertas di luar negeri. Maksudnya itu ada kendala apa enggak? Kayak dulu sempat harganya jatuh Tekim itu karena ada pembatasan barang kertas dari luar Eropa ke Eropa. Jadi Eropa ngebatasin bahwa mereka nggak boleh terlalu banyak ambil kertas dari luar daerah Eropa gitu. Makanya di situ sempat kejadian ada kapal punya Tekim itu, dia udah masuk ke port waktu itu, dia nggak bisa bongkar muat di situ. Jadi mau nggak mau dia harus balik. Nah itu salah satu hal yang bikin waktu itu harganya kenapa bisa turun. Nah jadi teman-teman kalau ngelihat sektor kertas itu ya harus lihat dari si luar negeri, karena mostly mereka banyak jual ke ekspor gitu, bukan dalam negeri. Untuk dalam negeri porsinya nggak terlalu gede, sebenarnya mereka lebih banyak ke ekspor. Nah dan faktor yang dilihat juga kurs sebenarnya, suku bunga, nilai tukar. Nilai tukar rupiah kita. Kenapa? Ini
rata-rata INKP dan Tekim itu mereka karena ekspor pembayarannya pakai US dollar atau enggak euro. Mungkin US dollar lah. Nah kita lihat nih kalau misalnya nilai tukar rupiahnya melemah, ya sebenarnya mereka nilai dolar kan makin kuat ya harganya kan. Nah itu mereka dapat potensi keuntungan dari situ gitu. Jadi memang faktornya ya tadi melihat di kondisi di Eropa, ya kalau kita lihat di Eropa sih lagi nggak baik-baik aja ya, masih belum baik-baik aja gitu. Makanya saya lihat ya mungkin ini yang bisa kita lihat dari sudut valuasinya aja. Sampai ya kita berharap semoga perang ya kita semua harapannya perangnya semakin mereda ya Mas ya. Perangnya semakin mereda, perekonomian di Eropa dan Amerika kembali pulih lagi. Mungkin harapannya ekspor kertasnya semakin tinggi gitu. Karena memang mereka banyaknya mainnya di pasar luar nggak pasar sini gitu Mas. Oke. Nah, Mas Kunto ini mengenai musim laporan keuangan nih Mas Kunto nih. Ya, ini mungkin namanya menarik nih buat dibahas nih Mas Kunto. Yang ditunggu-tunggu sama teman-teman. Nah, kira-kira ada informasi atau kabar apa nih Mas Kunto mengenai musimnya penyampaian laporan keuangan dari perusahaan tercatat Mas Kunto? Ya, yang kemarin sempat saya lihat dari Q1, dari laporan Q1, itu kan sebenarnya teman-teman kalau pengen starting, saya sih waktu itu sempat live juga ya di awal Q1, terus saya sempat bilang, ini laporan Q1 emiten itu sangat-sangat krusial. Disitulah adalah titik permulaan starting harganya, naik apa turunnya di situ. Ketika laporan keuangan Q1-nya bagus, apalagi labanya misalnya di Q1 2022 minus Q1 2023-nya plus, itu otomatis pasar akan mengapresiasi dan biasanya harga naik. Nah, kemarin yang saya perhatiin, tadi Mas, yang udah saya singgung di pertama, retail, properti. Nah, itu laporan keuangan Q1-nya rata-rata bagus. Gitu. Makanya tadi kenapa saya sempat mention properti, ya saya lihat dari laporan Q1-nya, itu kinerjanya cakep-cakep tuh. Kinerjanya cakep-cakep. Kenapa? Ya kalau properti kan mungkin di 2022 udah mereka banyak penjualan segala macam kan. Orang udah mulai beli. Nah, orang DP itu rata-rata 2022. Ya, mungkin kayak serah terima kunci. Nah, jadi biasanya kalau properti itu yang dicatat sebagai penerimaan adalah ketika mereka serah terima kunci. Nah, beberapa emiten itu laporan Q1 2023-nya itu cakep-cakep. Properti tadi. Mungkin ini adalah hasil penjualan mereka di tahun lalu. Kan kalau properti itu, mereka penjualan tahun lalu nggak langsung dibukukan pada saat kuartal itu. Mereka bukukan menjadi keuntungan adalah ketika mereka setelah terima kunci ke konsumen. Dan ini rata-rata itu pada naik Q1-nya. Nah, berarti anggapannya dari 2022 mereka udah banyak melakukan penjualan. Dan baru dinyatakan sebagai keuntungan di 2023 ini. Dan itu hasilnya cukup bagus, sangat bagus lah. Makanya ini ada peluang di Q2, nanti teman-teman bisa cek lagi perusahaan-perusahaan properti, laporan Q2-nya seperti apa. Kalau Q on Q-nya naik lagi, nah itu bisa teman-teman hold sampai minimal Q4 lah. Minimal Q4 gitu. Nah, jadi kalau teman-teman mau hold, ya ini Q2 masih oke lah, masih bisa nge-hold panjang. Tapi kalau misalnya teman-teman belinya nanti Q4, itu sudah agak telat. Kenapa? Ya Q4 biasanya yang hold dari Q1 setahun ini mereka udah mulai jualin barangnya. Mereka udah mulai realisasikan tuh hasil investasinya kan. Karena apa? Ketika Q4, kalau Q1-nya di tahun depannya jelek, itu harganya pasti akan turun. Jadi teman-teman kalau mau invest cukup panjang nih sampai akhir tahun ya enak nih lihat Q2. Dibandingkan dengan laporan, kita cek bandingin sama Q1-nya gimana. Gitu. Kalau Q on Q-nya naik, atau dan year on year-nya naik, itu teman-teman tinggal lihat pergerakan harganya bisa di hold tuh. Gitu. Minimal sampai Q4 lah. Dan teman-teman mesti cek juga nih laporan keuangan nih, jangan sampai, kan banyak tuh laporan keuangan tiba-tiba net income-nya gede, tapi ternyata net income-nya itu dari restrukturisasi hutang
misalnya, atau misalnya dari selisih kurs. Nah, itu teman-teman harus hati-hati, jangan langsung beli juga. Paling bagus adalah kita ngelihat dari hasil penjualan, laba operasi gitu. Karena apa? Laba operasi itu ya laba yang benar-benar terjadi akibat bisnisnya dia gitu. Contoh, kan aneh nih misalnya perusahaan properti tapi labanya dari jual beli mobil gitu kan, atau lelang kendaraan perusahaan gitu kan, itu nggak bagus gitu. Makanya ya menurut saya sih cek dari labanya, laporan hasil usahanya bagus, itu bisa langsung di quote minimal sampai Q4 lah. Seperti itu sih Mas. Nah, selain laba, kira-kira apa lagi nih Mas? Kan mungkin banyak teman-teman gitu ya yang menanyakan buat ngelihat perusahaan yang ya mungkin bisa alasannya dicicil gitu kan ya, terus bisa dibeli dari sekarang gitu kan ya, terus saham mana yang perusahaan mana yang memang akan memberikan ini kira-kira kalau dari segi laporan keuangan selain laba apa lagi nih Mas? Selain laba kita lihat dari si utangnya, rasio hutang atau debt equity rasionya. Ya kita cek aja nih, dia punya debt equity rasionya tinggi apa rendah. Kalau misalnya DR-nya naik tinggi, ya berarti kan mungkin ini perusahaan punya laba gede, ya, tapi utangnya gede juga gitu. Ya mungkin harganya ya pasar mungkin nggak akan terlalu mengapresiasi kenaikan harga gitu dari si itunya. Jadi cukup lihat dari situ. Lalu earning per share juga. Lalu return on equity. Nah, return on equity juga dicek. Itu yang biasanya kita bandingin sama suku bunga. Jadi ROE-nya itu kalau bisa itu di atas suku bunga gitu. ROE, return on equity. Dan dicek juga ya tadi ROE-nya tuh bener-bener kan itu bisa di-track tuh kalau misalnya baca laporan keuangan ya. Bisa di-track ini ROE-nya dari mana perhitungannya. Kalau ternyata memang dari laba penjualan, ya itu good banget gitu. ROE-nya tinggi, DER-nya rendah, PER-nya rendah, BV-nya oke, boleh tuh ditahan. Atau nih, salah satu cheat sheet-nya, ini paling gampang dan teman-teman bisa cari, itu ngikutin si Pak LKH sebenarnya. Kan Pak LKH itu kan sekarang banyak banget tuh, ya kita tinggal searching aja di Google, Lo Keng Hong beli saham apa gitu. Udah tuh keluar tuh berita semua berat. Nah, itu teman-teman bisa cek tuh, misalnya Lo Keng Hong beli, kemarin saya sempat ngikutin dengan cara itu, saya beli GCTL, saya beli DILD dengan modal berita itu, saya lihat tuh BV-nya berapa, book value-nya. Kalau misalnya keluar beritanya nih, kan paling sering lihat di CNBC apa segala macam tuh ada tuh Lo Keng Hong beli ini, misalnya menambah pemilikan di saham A, saham B. Kita cek pada saat berita itu keluar, book value-nya dia berapa. Kalau kita pada saat kita cek itu keluar, berita itu keluar, book value dari perusahaannya masih di bawah 0,5, 0,3, lalu kita cek net income-nya stabil segala macam, teman-teman bisa ikutan beli di situ. Tahan aja. Tapi kalau misalnya beritanya udah keluar pada saat misalnya BV-nya udah terlalu mahal, udah di atas 1, ya mungkin teman-teman bisa agak mikir-mikir dulu belinya gitu. Karena siapa tahu biasanya Pak Lo Keng Hong itu biasanya belinya itu di range 0,5 sampai 0,3 book value. Dan itu teman-teman bisa track, nanti lihat deh saham ini SP, DILD, Cefin, lalu BMTR, lalu ada apa lagi ya? Itu sih yang rame. Itu teman-teman bisa cek nanti di IDX juga kelihatan di websitenya IDX kepemilikan sahamnya. Kan kalau Pak LKH kalau di atas 5% pasti tertulis kan di komposisi pemegang saham. Nah, teman-teman dicek aja di situ deh. Pasti rata-rata itu ada nama beliau di situ. Jadi itu cheat sheet-nya nih kalau mau pusing, aduh apa ya, cari aja berita Pak Lo Keng Hong beli apa, sahamnya apa, baca laporan keuangan, naik yang mana bagus, BV-nya di bawah 0,5, udah beli aja. Cuma teman-teman sabar apa enggak gitu kan. Biasanya kan aduh nih nggak naik-naik nih, udah beli nggak naik-naik. Ya namanya investor ya emang harus seperti itu gitu. Harus sabar apa enggak.
Tapi ini saya lakukan nih dari bulan Januari sampai sekarang. Ya, puji Tuhan portfolio growth-nya lumayan. Hanya bermodal berita dan ngelihat valuasi perusahaan. Gitu lah. Nanti teman-teman bisa cek lah itu NKP sama Tekim ya. Itu kan valuasinya murah. Nah, tinggal dicek aja laporan keuangannya. Oke. Gitu. Oke, Mas. Itu sih Mas. Karena ini kan market review sebenarnya, market outlook sebenarnya gitu kan ya. Nah, boleh nggak Mas kita spill nih beberapa saham, mungkin teman-teman pengen di review atau ya sama Mas Kunto, boleh nggak Mas? Diperkenankan nggak Mas di momen ini Mas? Klinik. Apa biasanya saya sebutnya klinik sangkut. boleh. Ya, boleh. Ya, ini biasa kalau ke teman-teman, ya. Kalau ke nasabah sih, ayo klinik sangkut dibuka. Kan biasa kan kalau pada curhat tuh biasanya pada sangkut kan. Ya semoga teman-teman di sini nggak ada yang sangkut gimana ya, tapi boleh. Silakan ditanyain aja. Saham apapun itu, monggo. Oke. Tapi sekali lagi ya Mas ya, ini disclaimer bahwa ini adalah review berdasarkan Mas Kunto gitu kan ya. Nah, segala keputusan kita kembalikan lagi kepada teman-teman gitu ya. Apakah memang sejalan dan perlu dianalisa lagi, atau misalkan katakanlah setelah dianalisa lebih lanjut ternyata review dari Mas Kunto tidak sejalan dengan teman-teman, ya monggo silahkan gitu kan ya. Nah, oke. Mungkin kita berawal dari TWR dulu nih Mas. TWR gimana nih Mas? Sarana Menara Nusantara. TWR ya. TWR ini buat apa nih? Invest jangka pendek apa invest jangka panjang? Sebenarnya gini, kalau saya lihat secara jangka panjangnya itu sebenarnya trennya masih bagus ya. Secara tren masih bagus, dia masih kejaga uptrend. Walaupun ada sedikit penurunan volume dari awal tahun sampai sekarang itu volume perdagangannya sangat menurun tower. Tapi untuk tren jangka panjang dia masih oke. Gitu. Nah, tower ini kan salah satu pendukung sektor telekomunikasi, ya kan, karena dia punya jaringan-jaringan itu ya, menara-menara itu kan sebenarnya. Nah, ini sebenarnya lebih terimbas dari pemilu, Mas, bukan kertas. Jadi perusahaan-perusahaan seperti ini yang mendapatkan efek sentimen bagus dari pemilu biasanya. Kenapa? Karena ya tadi, kalau kita lihat sekarang kampanye kan udah nggak di TV ya, jarang lah kita nonton TV Mas ya. Kita rata-rata nontonnya di YouTube, apa sosial media segala macam kan. Dan sosial media, YouTube, maksudnya sosial media, internet itu kan butuh pendukungnya, salah satunya adalah menara kan. Nah gitu, makanya ini ketika kebutuhan akan telekomunikasi meningkat, traffic meningkat, ini akan ada peluang si tower ini mendapatkan keuntungan. Kenapa? Mungkin ada banyak provider yang dia akan coba lebarin sayap ini. Mereka kembangin lagi jaringannya, mereka perkuat jaringannya, dan mereka menggunakan si infrastruktur dari si TOWR ini, gitu Mas. Dan kalau kita lihat secara backingannya nih, backingannya TOWR ini kan Jarum, sebenarnya duduknya Jarum, gitu. Jadi kalau kita lihat dari pemain di belakangnya, ada satu perusahaan besar yang sangat-sangat besar, dia punya Jarum, dia punya BCA, ya kita sebenarnya nggak usah terlalu takut gitu. Gitu sih untuk jangka panjang. Tapi kalau misalnya untuk investasi jangka pendek ya, ini paling dekat bisa kita jual dulu, kita realisasikan keuntungan di area sekitar 1170. Paling dekat di situ sebenarnya. Kalau mau jangka pendek. Terus? Tapi ini sih trennya ya, kalau saya lihat dari trennya, ini sudah mulai ada pembalikan. Dari turun, mulai ada kenaikan. Gitu. Makanya saya pengen tanya nih, yang tower, tujuannya untuk apa? Gitu Mas. Karena perbedaan, maksudnya apa ya, time horizon investasinya, jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Karena akan berbeda. Gitu. Cuman memang kalau kita lihat dari jangka panjang sih dia masih oke. Jangka pendek mungkin akan ada sentimen dari pemilu tadi yang bikin harganya terapresiasi. Gitu Mas. Oke, baik. Kita lanjut, Mas, ke pertanyaan selanjutnya. Oke, barangkali teman-teman ada yang ingin di-review sama Mas Kunto, silakan sebut aja kode sahamnya atau nama perusahaannya. Iya. Teman-teman. Sama kalau bisa harga average-nya dan tujuan dari belinya untuk time frame apa nih. Jadi kita bisa lebih detail. Betul sekali, Mas Kunto.
Betul, betul. Ini mumpung ada bonus nih ya, sebenarnya kita mau bahas market Sama outlook, tapi Mas Firman, ya, boleh ngasih pengumuman nggak nih besok kita ada investor gathering, ada emiten datang ke kantor Mirai dari Wi-Fi dan WG. Ini mungkin dari apa namanya? Mungkin Mas Firman juga kalau mau datang monggo. Ini jadi investor nanti kan tanggal 8 kita ada acara juga kan sama IDX ya. Tanggal 8 ada investor gathering. Nah, besok ini ada emiten akan datang ke Mirai, Wi-Fi dan WG. Nah, ini teman-teman yang pengen tahu nih, pengen langsung ngobrol sama emitennya, itu bisa langsung datang di kantor Mirai Dago jam 9 sampai jam selesai sih biasanya. Ada 2 emiten itu. Nah, jadi teman-teman nih yang penasaran nih, aduh saya ternyata pengen beli saham ini nih gimana ya, langsung tanyain tuh ke yang punya perusahaan. Dan nanti tanggal 8 baru ada event kita sama IDX. Itu juga bisa datang tuh langsung. Market outlook lagi. Berarti besok jam berapa, Mas? Besok itu mulai sebenarnya registrasi jam 8, tapi acaranya kita mulai jam 9 sampai selesai. Ini emiten yang pertama itu Wi-Fi. Ini dipungut biaya nggak, Mas, kalau misalkan datang, Mas? Gratis dong, kita nggak ada biaya sama sekali. Dapat makan, dapat snack, tinggal datang, duduk, manis, dengerin, tanya, pulang bawa makanan. Gimana nggak enak kan? Enak banget. Terus punya jawaban nggak perlu lagi ya apapun dari perusahaan ya. Jadi yang datang itu presidirnya. Ini spill dikit aja. Jadi Wi-Fi ini salah satu perusahaan pengembang jaringan fiber optik. Nah, ini temennya Tower juga nih, masih nyambung nih kan. Tapi kalau Tower menara, kalau si Wi-Fi ini dia punya jaringan fiber optik dari ujung barat Jawa sampai ujung timur Jawa sepanjang rel kereta api. Nah, itu mereka di tahun lalu bikin infrastrukturnya, dan di mulai akhir tahun kemarin itu udah mulai jalan infrastrukturnya. Nah, makanya ini teman-teman mau invest di perusahaan ini, menurut saya sih cukup oke ya. Karena ya tadi dia punya jalur fiber optik sepanjang rel kereta yang kalau teman-teman tahu, sesuatu daerah yang dilewatin rel kereta dekat stasiun itu biasanya ramai. Dan otomatis ini banyak, harapannya sih banyak provider yang akan nyewa di sini gitu. Nah, makanya pengen lebih tahu lebih lanjut, besok datang aja gitu, supaya tidak terindikasi kita apa ya, kompom lah sebutannya. Langsung datang, langsung ketemu sama presidirnya, tanyain gitu. Sama WG satu lagi pas kita gedung. WG itu Wika Gedung gitu. Langsung datang aja, gratis, datang bawa badan, pulang bawa makanan. Oke, baik. Ya, jadi jangan lupa ya teman-teman ya, bisa hadir dan ini gratis. Tadi juga ada pertanyaan dari Ramadhani 10, itu gratis Kak katanya. Gratis, sudah dijawab sama Mas Kunto. Nah, acaranya gratis, langsung datang Mas Kunto, ini 2 review terakhir nih, 2 review saham terakhir nih Mas Kunto. Mungkin bisa diizinkan Mas Kunto. Untuk yang pertama TLKM buat jangka panjang. Terus yang kedua, Cepin untuk jangka pendek. Nah, mungkin TLKM dulu untuk jangka panjang, Mas. TLKM kalau saya bilang untuk jangka panjang sih, ya nggak ada masalah sih. Ini perusahaan kuat banget. TLKM. Oh, tanggal 8 ada Telkom datang di kantor IDX ya kan, Mas? Pembicaranya. Bisa langsung datang tuh. Telkom langsung datang vice presidennya. Jadi secara jangka panjang, Telkom nggak ada masalah lah. Kita lihat historical datanya segala macam, ini perusahaan masih perform. Walaupun mereka habis divestasi si IndiHome, cuman ya kalau kita lihat market nggak terlalu mengapresiasi jelek gitu. Bahkan mungkin dia kalau kita lihat ya kemarin ada sedikit kenaikan. Mungkin market lebih setuju kalau IndiHome-nya dilepas ke pihak ketiga. Ya walaupun sebenarnya masih di lingkup Telkom. Cuman kalau kita lihat ya penguasa jaringan internet ya masih Telkom ya sampai saat ini ya. Dengan pun dia punya palaparing, lalu dia punya satelit di mana-mana, dia punya Telkomsel walaupun banyak dihujat orang ya, banyak yang pakai juga sebenarnya gitu kan. Jadi ya teman-teman kalau untuk jangka panjang sih saya rasa ini nggak perlu takut gitu. Dan kalau kayak lihat dari pola teknikalnya, ini mungkin lagi membentuk pola yang namanya inverted head and shoulder. Jadi ini pola strong bullish lagi, tinggal tunggu aja nih. Mungkin teman-teman mau full power nih, itu kalau dia break harga 4.660 sampai 4.800. Begitu harga break ke situ, itu teman-teman bisa full power tidurnya. Gitu. Jadi masih oke untuk jangka panjang, nggak ada masalah.
Oke. Gitu. Yang Tapi terakhir, mungkin untuk jangka pendek saat ini, untuk jangka pendek saat ini ya masih agak ya naik turun lah gitu. Kecuali nanti bisa di break harga 4850-nya udah tuh enak gitu, Mas. Oke Mas, ini karena terburu-buru waktu sisa kita tinggal beberapa menit lagi nih Mas. Iya ya, nggak Tentunya ini kerasa ya, Mas pembahasan ya. yang kedua nih Cepin. Buat jangka pendeknya gimana Mas Kunto nih? Dari Afrifah Nur ya. Mohon maaf kalau saya salah. Cepin nih kalau misalnya mau jangka pendek baru mau beli sekarang, menurut saya tunggu dulu. Jangan langsung masuk karena udah jalan ya, sahamnya udah jalan ya. Jadi kalau yang mau beli, menurut saya jangan langsung beli. Kita tunggu dia turun dulu ke area 5.200. Karena ini sebenarnya targetnya sebentar lagi. Kalau target investasi jangka pendek itu harusnya di 5.760 sampai 5.900 tuh udah harus dijual gitu. Karena itu ada area supply yang cukup kuat ya. Makanya kalau saya bilang, kalau mau beli sekarang, udah ketinggalan sih sebenarnya. Mending dia tunggu dia retrace ke area 5.200 sampai 5.100. Nah, teman-teman baru bisa buy di situ. Jangka pendek ya. Karena ini udah tanggung nih, lagi tengah jalan. Ibarat kata kita ngejar kereta nih, keretanya lagi jalan, kita kejar, biasanya jatuh. Gitu kan. Makanya mending kita tunggu dia retrace, dia turun dulu, istirahat, ke area 5.200, atau kalau misalnya ke area 5.127. Secara tren jangka pendek masih oke sebenarnya, tapi ya ini sih udah ketinggalan sebenarnya, udah jalan. Gitu. Kalaupun maksa nih, pengen maksa beli, boleh maksimal tapi hanya 10% dari total alokasi budgetnya. Katakanlah mau belinya 10 juta, ya udah kita masuk 1 juta dulu gitu. Jangan langsung masuk semua. Kenapa? Ya tadi ini kereta lagi jalan, kalau kita kejar-kejar biasanya jatuh. Mending tunggu dia berhenti di stasiun. Tandanya apa? Biasanya dia harganya akan sideways, dia akan flat. Nah, di situ teman-teman bisa ikutan beli gitu. Kalau sekarang saya rasa nggak rekomendasi untuk beli karena udah terlalu tinggi harganya. Tunggu dia koreksi baru oke gitu. Tapi kalau ada pertanyaan untuk jangka panjangnya gimana Mas Kunto? Nah, perusahaan ayam itu ya Cepin oke lah kalau untuk jangka panjang ya, walaupun dengan sedikit fluktuatif ya, karena ya tadi dia Cepin ini kan ya Carot Pokpan ya bukan perusahaan kecil sih sebenarnya, bukan perusahaan kecil. Tapi ya tadi faktor-faktornya kita mesti lihat kayak DOC-nya, DOC itu ayam bibit ayam. Itu kan harganya cukup fluktuatif, tuh harga anak ayam itu bisa mempengaruhi pergerakan harganya gitu. Tapi kalau kita lihat tren jangka panjangnya sih sebenarnya masih uptrend kuat. Cuman ya memang ya agak sedikit volatilitasnya tinggi, naik turunnya, jadi ya harus agak sedikit sabar gitu. Cuman masih oke lah, ini perusahaan bukan perusahaan kecil sebenarnya, perusahaan gede gitu kan. Perusahaan gede dan dia udah kinerjanya udah teruji juga. Ya, untuk jangka panjang nggak ada masalah sih sebenarnya. Cuman harus sabar ya, karena tadi fluktuatifnya lumayan, naik turunnya lumayan gitu. Oke, Mas, mungkin 1 menit aja Mas untuk rekomendasi Mas. Mungkin barangkali ada Mas dari Mas Kunto Mas. Tapi ingat ya, sekali lagi ya, disclaimer on ya teman-teman ya. Ini sih saya udah siapin sebenarnya. Ini saat saya punya satu saham Bekasi Fajar Industrial Estate, BES. Ini salah satu perusahaan properti. Ini kemarin labanya teman-teman bisa cek. Laba Q1 2023 itu hampir naiknya 300 atau 400% gitu dari Q1 2022-nya. Ini cukup bagus, valuasi masih murah. Dan kalau kita lihat itu laba kemarin Q1 itu udah sama kayak labanya dia, net income-nya dia di tahun 2019, Mas. Itu padahal masih kuartal 1 loh, kuartal 1. Kinerjanya udah menyamai tahun 2019. Dan kalau kita lihat harganya di tahun 2019 itu harganya 320. Dan sekarang masih 174. Nah, jadi kan lumayan tuh kan, bisa diukur lah kalau misalnya dia kembali, kalau pasar mengapresiasi harganya naik sampai ke tahun 2019 ya, dari 174 ke 320, lumayan lah ya. Gitu. Itu aja sih, saya cuman punya itu karena yang lain ada auto sebenarnya tapi udah lagi jalan juga. Terus ada kalau mau ya ikutan Pak LKH nih, satu lagi saya kasih dari ILD. Ikutan Pak Lokeng Hong nih.
242, range belinya 242 sampai 225. Kalau mau ngikutin Pak LKH, monggo dicicil-cicil DYLD. Ini juga peluangnya masih cukup bagus ya. Tuh, dia peaknya minimal dia kejar ke 300 dulu lah. Gitu. Kalau mau ikutan Pak Lokeng Hong nih. Pak Lokeng Hong masih ada di sini kok, nanti bisa dicek di registrasi di laporan pemegang saham. Pak Lokeng Hong masih ada 6, bulan lalu itu kok nggak salah masih 5%-an. Tadi saya cek udah naik ke kepemilikannya udah di 6,6%. Berarti kemarin dia sempat ada beli-beli juga di saham DYLD ini. Monggo nih kalau mau ikutan. Tapi baik lagi kalau ngikutin Pak Lokeng Hong harus sabar. Bukan yang hari ini beli besok naik gitu. Betul. Cuman ini menarik kok diperhatiin ya. Jadi saya punya 2 dari sektor properti, BES sama DYLD gitu. Oke, baik Mas. Tadi ini ada sempat keputus-putus katanya dari Afrif Fahnur ya. Tadi Mas Kunto ke BES ya, Bekasi Industrial Fajar ya. Yang Bekasi Fajar Industrial Estate ya. Terus tadi yang kedua ya kalau misalkan mau ngikutin Pak Lokeng Hong gitu ya, yaitu di DYLD gitu. Oke, mungkin Mas ini karena waktunya ini mepet banget. Ya mungkin IG Live kita hari ini kita akan akhiri Mas Kunto ya. Sebelum ditutup, saya mengucapkan terima kasih banyak Mas Kunto atas insight-nya sangat luar biasa sekali. Ini sangat semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Pasti Mas Kunto. Pasti Mas Kunto menjawab. Balik lagi ya, ini nanti di review lagi sendiri. Emiten-emiten yang tadi kita bahas di review lagi, kan tadi caranya udah saya kasih tahu kan. Betul. Buka LK apa yang dilihat segala macam. Kalau cocok monggo gitu. Betul. Oke. Ya, Mas Kunto, terima kasih banyak Mas Kunto atas kesempatannya. Sama-sama. Saya tutup, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut terus Mas Anudal Indonesia. Terima kasih Mas. Makasih banyak Mas Firman. Selamat sore teman-teman semua. Dan jangan lupa ya ketemu tanggal 8 di Investor Gathering. Ya. Sama IDX. Siap. Sama besok. Gratis ya Mas. Oke, thank you Mas. Thank you teman-teman semua. Oke. Bye-bye. Terima kasih Mas Kunto. Yuk.